Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannata wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ar-Rahmanul Ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mafad. Ibadallah, usikum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah yang telah memberi kita segalanya. Di antara karunia Allah yang sampai saat ini kita rasakan adalah risalah, nikmat Allah mengutus Rasul sehingga sampai kepada kita risalah itu, ajaran Allah. Allah tidak langsung memberi kepada kita, tetapi melalui perantara Rasul. Allah telah mengutus Rasul dan pewaris Rasul, pewaris Nabi adalah para ulama. Dengan ilmu yang diperoleh para ulama, kita faham akan Allah dan ajaran Allah. Ketika kita sampai kepada kita ajaran Allah melalui perantaraan Rasul dan para ulama, berarti karunia Allah terbesar sudah sampai kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Rasul terakhir yang Allah utus. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Amma ba'd, ataupun nanti juga tidak akan ada lagi nabi. Dan kita termasuk umat pilihan, karena termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan salawat dan salam terbaik kami untuk beliau. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Khatib berwasiat untuk diri dan kita semua, bertakwalah kepada Allah. Ketakwaan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Ketakwaan yang membuat kita senang hidup di dunia yang sementara ini dan bahagia yang tiada tara di akhirat kelak. Ketakwaan juga yang menyebabkan kita menjadi salah satu syarat kita masuk ke dalam surga. Maka teruslah bertakwa kepada Allah. Gunakan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kesempatan yang sejenak di dunia ini. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayat yang khatib baca di awal adalah surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam Rasulullah, di dalam diri Rasulullah, utusan Allah, bagi kalian kata Allah uswah, teladan. Liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang menginginkan berharap kepada Allah, wal yaumal akhir, berharap kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Bagi kita yang hidup di dunia ini butuh akan contoh apa saja. Mau melakukan apa saja kita butuh contoh. Membuat pakaian saja butuh pola. Membuat makanan butuh resep, atau minimal kita pernah melihat langsung orang membuatnya. Kalau tanpa ada pola, tanpa ada resep, atau ada yang kita contoh, maka jadinya asal-asalan. Allah pun demikian, ingin hambanya selamat, tidak langsung Allah yang mengajarkannya, Allah yang memberi nasihat itu, tapi Allah beri utusan. Allah kirim utusan agar pesan Allah sampai kepada hambanya. Utusan itulah Rasul. Kita bisa kenal Allah karena ada Rasul. Kita bisa bahagia karena ada yang kita contoh. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, buatan manusia saja, mobil, kendaraan yang lain, motor, setiap dibikin oleh pabrik itu ada panduannya, dan panduannya ini butuh kita fahami melalui apa? Ada perantaranya. Kita tidak punya langsung akses bisa langsung paham, selain kita ada yang mengajarkan kepada kita. Nah, begitupun kehidupan kita ini. Kita butuh panutan, kita butuh contoh. Dan contoh itu sudah dikirim oleh Allah. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diwafatkan oleh Allah, tetapi masih ada ajarannya sampai sekarang. Bahkan di kesempatan terdahulu, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kita ngaku kita cinta kepada Allah, apa kata Nabi? Fattabi'uni, ikuti aku. Maka pilihan kita tiada lain adalah ikut Rasulullah, mencontoh kepada Rasulullah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu uswah. Uswah itu dari kata sawa. Sawa itu artinya sama. Berarti kita harus melakukan sesuatu yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita harus mengucapkan sesuatu yang sama dengan apa yang Rasul ucap. Kita harus memperlakukan diri kita seperti bagaimana Rasul memperlakukan dirinya. Kalau tidak, wajar saja kita belum mendapatkan kebahagiaan karena kita belum mencontoh kepada yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah. Dalam beberapa kitab tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Jami' li Ahkamil Quran, beberapa kitab tafsir menjelaskan ayat ini. Apanya yang kita tiru? Aqwaluhu wa af'aluhu wa ahwaluhu. Perkataan Nabi, bagaimana cara Nabi berbicara, bagaimana cara Nabi mengungkapkan sesuatu melalui lisannya, itu yang kita contoh. Af'aluhu, perbuatannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah,
Apa saja yang Nabi lakukan? Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mengawali surat ini, sebelum ayat ini, ayat 20 itu menjelaskan tentang perang Ahzab, perang Khandaq, di mana Salman Al-Farisi memberi usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita tunggu saja di kota Madinah ini musuh kaum kafir Quraisy yang mau nyerang kita, yang mereka sudah bersama-sama dengan orang Yahudi, Nasrani, orang kafir Quraisy, mereka bersekutu bersama-sama mau menyerang kita. Kita tunggu. Terus bagaimana caranya Salman? Kita gali parit di sekeliling kota, parit, sehingga ketika menyerang musuh mereka akan melewati parit ini yang di dalamnya sudah dikumpulkan ranjau. Bayangkan, paritnya bukan di Tandike, paritnya di tengah padang pasir yang berbatuan cadas keras. Nabi ikut serta menggali parit itu dengan tangannya. Beliau memegang batu, beliau mengayunkan kapak untuk menghancurkan batu. Bahkan saking susahnya kondisi tentara waktu itu, para sahabat menahan lapar bekerja menggali parit itu. Sahabat memperlihatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar. Lihat, karena lapar Nabi sahabat menaruh di perutnya batu lalu diikat di dekat lambungnya biar menahan lapar. Apa yang terjadi? Rasulullah memperlihatkan, saya juga. Sahabat baru satu batunya, Rasulullah menaruh 2 batu di perutnya menahan lapar. Coba bayangkan. Kalau bagi kita mungkin, kenapa tidak Rasulullah berdoa saja kepada Allah? Beliau kan Rasulullah, dekat dengan Allah, tinggal berdoa, ya Allah, udah beri kemenangan, selesai. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan itu kepada kita. Bukan itu saja yang Allah Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, Rasulullah berdoa kepada Allah, tetapi dia juga bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam kehidupannya. Itu yang beliau lakukan. Tidak pemalas, tidak hanya berdiam diri, ingin merubah nasib, berusaha, berjuang. Itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan itu yang menjadi semangat adanya ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah saja ingin usahanya berhasil, berusaha juga, bersungguh-sungguh juga. Nah, secara umum maknanya adalah apa saja yang Rasul lakukan, tiru. Dalam ibadah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasul bilang, mau salat, tiru aku bagaimana aku salat. Apa yang Rasul lakukan, kita tiru. Kalau begitu butuh ilmu untuk meniru salat Rasul itu. Tidak cukup dengan ilmu terbatas. Terus belajar bagaimana mencari tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu juga dengan ahwaluhu. Bahkan saking cintanya sebagian orang, cara berjalan Rasul, cara meludah Rasul, cara minum Rasul, bahkan fisiknya pun ditiru. Bagaimana alis Rasul. Maka ia ingin menyamakan alisnya dengan alis Rasul. Bagaimana jenggotnya Rasul, bagaimana kumisnya Rasul. Semuanya saking ingin menirunya, ia lakukan. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Liman kana yarjullah. Tidak semua orang bisa melakukan ingin seperti Rasul. Bagaimana kesabaran Rasul, bagaimana Rasul berbicara, bagaimana Rasul bersikap, bagaimana semuanya. Tidak semua yang bisa dan mau melakukannya, kecuali liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang ingin berharap Allah saja, orientasinya Allah. Kenapa saya berpakaian seperti Rasul, fisiknya meniru seperti Rasul, berbicaranya, perilakunya, akhlaknya, perangainya, ibadahnya? Kenapa ingin seperti Rasul? Karena yarjullah. Tadi disebutkan kalau cinta Allah, ikuti Rasul. Iya, karena Allah suruh saya ikut Rasul, maka saya tiru Rasul itu.
Allah dasarnya. Kalau orang sudah terbiasa melakukan sesuatu karena Allah, maka dia pasti akan ingin bagaimana seperti Rasul. Rasul akan menjadi teladannya. Bagaimana cara Rasul berwudu, bagaimana cara Rasul tidur. Dia akan penasaran dan mau cari terus. Sebab apa? Allah yang suruh ini. Allah sudah utus utusannya yang mahal, yang sempurna. Kenapa kita tidak tiru ini? Kenapa kita masih bersikap saya sekehendak hati kita tanpa ada teladan? Liman kana yarjullah. Kalau orientasinya Allah, pasti bersemangat ketika menyebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan semangat hidupnya. Kenapa orientasinya Allah? Wal yaumal akhir. Kalau orientasinya hari akhirat, dia yakin kehidupan ini tidak selamanya. Terbatas waktu kita di dunia. Di akhirat kekal abadi. Apa saja yang kita lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah, walaupun sedikit. Apa susahnya memanjangkan jenggot? Ya nggak masalah. Ketika niatannya niru Nabi, karena Nabi suruh peliharalah jenggot. Kalau itu dasarnya, boleh jadi di dunia tidak dapat apa-apa, tapi di akhirat ditulis oleh malaikat sebagai amal saleh. Kenapa? Karena kita niru Nabi. Boleh jadi kita minum dengan tangan kanan kita hindarkan dengan tangan kiri ini. Di dunia kita mungkin tidak dapat apa-apa, tapi di akhirat itu menjadi amal saleh yang akan kita terima. Sedikit, tapi di akhirat dibalas oleh Allah. Bagi orang yang orientasinya akhirat, dia akan memperhatikan kehidupan dunia yang sejenak ini. Tiada lain pilihannya adalah meniru Rasulullah. Cara jalannya keluar rumah, tidak asal keluar pintu, kaki kanan dia akan dulukan. Hendak memakai sendal, dia cari tahu bagaimana Rasul memakai sendalnya. Bahkan dia cari tahu sendal Rasul itu seperti apa. Ketika Rasul memakai sendal kanan duluan, memakai sepatu kanan duluan, ketika membuka kiri baru yang kanan. Coba bayangkan. Mungkin bagi kita biasa saja, tapi bagi orang yang harap semua amalannya dibalas oleh Allah di akhirat, tidak hanya di dunia, di akhirat juga yang paling besar pahalanya, maka dia akan memperhatikan dan ingin mencontoh Rasul. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Dia ingin selalu ingat dengan Allah. Rasul diutus biar kita tahu dengan Allah. Rasul diutus biar kita dekat dengan Allah. Kita tahu Allah, melakukan sesuatu betul-betul sebagai hamba Allah. Itu Rasul diutus. Ketika dia ingat akan Allah, maka yang dia lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh teladannya Rasulullah SAW. Kalau begitu, tidak cukup waktu sehari dalam setahun untuk kenal Rasulullah. Tidak cukup mengenal Rasul sehari setahun. Kita butuh terus mengenal Rasulullah. Minimal di masing-masing rumah kita ada buku, ada kitab tentang sifat Rasul, tentang bagaimana Rasul kehidupannya mulai dari lahir sampai dia wafat. Jangan bilang kita cinta kepada Rasul, tapi kita tidak pernah mencari tahu tentang sosok Rasul itu. Minimal ada buku itu di rumah kita, buku tentang orang yang disayang oleh Allah dan kita pun sayang kepadanya. Semoga dengan sayangnya kita kepada Rasul, mencontoh kehidupan Rasul, berbicaranya, berperilakunya, sikapnya, membuat kita bersamanya nanti di akhirat, di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita adalah calon-calon orang yang merugi. Allah bersumpah demi masa manusia pasti rugi, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman yang ada di dada kita sekarang ini, rawatlah, jagalah. Merawatnya dengan iman. Iman itu dengan pengetahuan. Terus belajar, terus belajar. Hadiri majelis ilmu, biar iman kita semakin kuat. Wa amilus salihat, dan amal soleh. Buah dari iman itu amal soleh. Amal soleh yang diterima oleh Allah, ikhlas karena Allah, dan ikut yang dilakukan oleh Rasulullah, ittiba'. Maka lakukan apa saja, berkatalah apa saja, sikapnya tirulah apa saja, tapi yang dicontoh adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari tahu, cari tahu, cari tahu. Kalau kita akan rugi, amal soleh tidak jadi amal soleh. Sebab apa? Tidak mencontoh Nabi. Wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat akan kebaikan. Terasa ada manfaat keimanan itu, manfaat amal soleh itu, sampaikan kepada yang lain. Anak, istri kita utamanya. Wa tawasaw bis sabri, saling berwasiat pentingnya berlaku sabar. Wa alamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduka nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika 'alaina nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya muyassira kulli 'asir yassir 'alaina kulli 'asir lianna kulli 'asir 'alaika yassir. Allahumma yassir 'alaina ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana وأدم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة رؤيته وفي الجنة مرافقته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.